Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu andilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pemirsa Sumber Konto TV yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh rahmat, marilah kita gunakan momen ini sebagai momen untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik secara fisik, secara spiritual, baik secara zahiriyah maupun batiniyah. Kita tingkatkan kualitas hidup kita sebagai umat Islam, umat yang bermartabat, yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ini adalah sesuatu yang paling baik menurut Allah, bukan menurut kita sebagai manusia. Karena kita punya standar sendiri kadang-kadang. Akan tetapi Allah punya perhitungan, Allah punya keputusan sendiri menurut Allah yang paling baik buat kita. Yang penting kita bisa menjaga keimanan kita, kita bisa menjaga keislaman kita, itu yang paling penting. Adapun kondisi kita bagaimanapun saja kondisinya, itulah yang terbaik menurut Allah. Marilah kita gunakan momen bulan Ramadan tahun ini sebagai wadah untuk mentarbiyah diri kita, menggeladi diri kita agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan begini kita bisa mendapatkan keridhaan di sisi Allah dalam segala hal. Karena kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Dalam urusan harta, dalam urusan rezeki, kita pasrahkan sama Allah. Kita menjadi hamba yang qani, hamba yang nerimo ing pandum. Nabi pernah bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam warziqal kafafa wa qani'a bihi. Artinya sungguh beruntung umat Islam yang ditunjukkan atas Islam, umat yang ditunjukkan atas Islam, lantas kemudian diberikan rezeki yang cukup, kemudian dia bisa menerima. Kalau kita mengukur rezeki itu hanya sebatas banyaknya harta yang kita miliki, kendaraan di mana-mana yang kita miliki, rumah megah, rumah mewah, pabrik di mana-mana, perusahaan di mana-mana. Kalau rezeki itu hanya kita nilai dari segi materi, alangkah sempitnya pemikiran kita. Kita diberikan kesehatan, kalau kita nilai, Masya Allah luar biasa kesehatan ini. Walaupun kita secara materi barangkali terbatas, akan tetapi kita memiliki kecukupan dari segi yang lain. Misalkan anak kita sehat-sehat, keluarga kita bisa makan tiap hari, kemudian kita semuanya diberikan kesempurnaan, kesehatan. Nah, tidak ada dari kita yang kekurangan dari segi kesehatan. Itu sangat luar biasa. Karena dengan begitu kita bisa mencari rezeki Allah, kita bisa mencari ridho Allah. Kalau seandainya kita diberi ujian sakit gitu saja oleh Allah, kita harus masuk rumah sakit, kita harus opname di rumah sakit. Sudah berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk menebus kesehatan yang sudah Allah berikan? Orang sakit ketika melihat orang sehat. Orang sakit ketika melihat saudaranya yang sehat. Itu seperti halnya melihat saudaranya memakai mahkota. Artinya apa? Orang sakit itu ketika dirinya sudah diuji dengan sakit, maka dia akan melihat saudaranya yang sehat itu selayaknya dia memakai mahkota yang indah. Ya Allah, kapan saya bisa memakai mahkota itu? Atau dalam kata kiasnya, ya Allah, kapan saya bisa mendapatkan kesehatan selayaknya saudara saya itu? Saya sudah sakit seperti ini ya Allah. Saya ingin sehat ya Allah. Saya ingin berobat, berikanlah obat yang bisa menyembuhkan sakit saya ini ya Allah. Karena dia sudah merasa bahwa kesehatan itu adalah kenikmatan yang luar biasa, rezeki yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saudaraku,
Muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dengan kenikmatan sehat ini marilah kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan kenikmatan yang luar biasa ini kita gunakan untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh pengampunan ini, mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan amal solih yang menurut kita mampu, dan itu mendapatkan ada nilai lebih di sisi Allah. Kita biasakan berzikir, mulut kita, gitu. Jangan sampai mulut kita kering hanya untuk bernyanyi, bersenandung saja, tapi juga banyak zikir kita kepada Allah. Kemudian hati kita selalu sambung terhadap Allah, selalu mengingat kepada Allah. Kita gunakan suara kita yang bagus untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Kita gunakan harta kita yang barangkali ada lebihan, kita gunakan untuk infak dan sedekah, untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya. Mari bersama-sama kita semuanya, umat Islam di seluruh dunia, di dalam bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari ridho Allah dan menjauhi segala hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rubrik Risalah Hati Sumber Konten TV pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, dan rezeki yang barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.